Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi saudara sekalian pada kuliah kita pengantar hukum internasional di program Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang subjek hukum internasional. Saya harap Anda bisa memahami dengan baik materi ini, sebab ini sangat penting untuk pemahaman kita selanjutnya. Subjek adalah pelaku. Jadi kita membicarakan hukum itu harus ada pelakunya. Nah, kita akan bicarakan siapa saja pelaku yang punya legal standing di dalam hukum internasional yang akan kita pelajari ini. Saya mengacu pada bukunya Profesor Mohtar Kussumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional. If you are overseas, please refer to the book I attach in this my class system. So it is free for you to refer to the publicity from other countries. Yeah. Oke, saya akan nge-share materi kita. Nah, ini subjek hukum internasional. Ya. Saudara, apa pengertian subjek hukum itu? Subjek hukum adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Jadi pelaku itu, subjek itu harus kuat menanggung kewajiban dan bisa mengambil haknya. Ini penting saya tegaskan, sebab begini, secara umum dan secara tradisional, pemegang subjek hukum internasional itu adalah negara. Ingat, hukum internasional dulu kan mengacu pada ius gentium, ius intergentis. Sejak ius gentium, maka negara sebagai subjek hukum internasional. Jadi kalau bisa dibilang, negara itu pemegang atau pelaku subjek hukum internasional yang paling tua, itu negara. Kemudian dalam perkembangannya setelah Westphalia itu menjadi sangat berkembang sampai sekarang. Tetapi harus dipahami baik-baik bahwa subjek adalah pelaku yang mampu melakukan kewajiban dan sanggup mengambil hak atau sanggup melaksanakan haknya. Jadi ada hak, ada kewajiban. Bagaimana ini maksudnya? Jadi begini, contoh ini. Palestina. Palestina. Dia mendeklarasikan negaranya sebagai negara merdeka sudah 2 kali. Satu Yasser Arafat di Kairo, yang kedua di Palestina, di tepi barat. Nah, dan mengklaim Yerusalem sebagai ibu kotanya. Nah, apakah Palestina sebagai subjek hukum internasional? Nah, definisinya adalah subjek hukum itu yang mampu memegang hak dan kewajiban. Kalau misalnya ada subjek hukum, ya lepas pengakuan ya, nanti pengakuan, rekognisi kita bahas nanti ya. Kalau ada subjek hukum, lalu tidak sanggup melaksanakan kewajiban dan haknya, itu nanti dalam sekian tahun, orang bisa mengabaikan itu. Bagaimana Pak? Itu kan haknya. Oh iya, inilah perdebatan yang bagi kita orang yang menginginkan Palestina sebagai negara yang segera merdeka, segera makmur, ya side by side dengan Israel, atau yang menginginkan all itu miliknya Palestinian region, ya itu mungkin akan merasa gundah gulana atau resah. Kenapa? Kenapa Israel diakui sebagai anggota PBB? Ya, sedangkan Palestina sampai sekarang masih dijajah, quote and quote ya. Nah, sebenarnya perdebatannya berada di titik ini awal mulanya. Titik definisi tentang subjek hukum. Bagaimana sebuah subjek hukum itu
mampu tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Itu hak saya, oke hakmu. Gitu. Tetapi silahkan diambil kalau bisa. Nah, ini karena uh, ini ada politik, ini politik ya. Jadi di situ pasti ada persaingan, pasti ada kepentingan yang berbenturan gitu. Lalu uh, mana kewajibanmu? Lalu kamu laksanakan apa tidak? Nah, pembicaraan seperti ini sangat tidak mengenakkan mungkin bagi kita orang Indonesia. Tetapi di mata hukum internasional, perdebatan tentang subjek hukum itu menjadi sangat penting. Karena sebuah subjek hukum itu harus bisa memegang hak, melaksanakan kewajiban. Jadi dia punya yang namanya uh, capacity, real power untuk mengambil hak itu dan untuk melaksanakan atau menanggung kewajibannya sebagai anggota masyarakat internasional. Jadi saudara, kalau mengapa Palestina masih sangat sulit menjadi anggota PBB, itu sebenarnya ada kaitannya, berkait erat dengan pengertian subjek hukum sebagai negara merdeka ini. Ya. Nah, negara sekali lagi merupakan subjek hukum internasional dalam arti yang penuh, yang berbeda dengan individu. Ya, negara ini memang istimewa dia sebagai subjek hukum, dia bisa memproduksi treaties. Nah, treaties itu sebagai sumber hukum yang akan kita bicarakan nanti. Nah, sehingga kita sebagai orang hubungan internasional kalau membicarakan isu tentang Palestina, tentang Israel, itu kita mendukung kemerdekaan segala bangsa, ya, termasuk Palestina. Itu amanat Undang-Undang Dasar. Bukan hanya amanat Undang-Undang Dasar. Itu adalah salah satu maqasidus syariah. Jadi, tujuan syariah itu memerdekakan orang dari penderitaan. Maqasidus syariah. Nah, tetapi dalam pembicaraan internasional, kita mendukung Palestina bukan karena Islamnya. Saya ulangi, bukan karena isu Islamnya, tetapi isu kemanusiaannya. Sebab apa? Sebab keislaman itu harus dimaknai sebagai kemanusiaan. Orang yang paling Islam itu adalah orang yang paling menghargai kemanusiaan. Ya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad itu adalah manusia yang paling manusia. Saya ulangi, Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling manusia, yang mengajarkan kepada kita tentang kemanusiaan. Sehingga dimanapun ada bangsa terjajah, umat Islam harus menyuarakan pembebasannya. Ingat, ketika Khulafaur Rasyidin, ketika Abu Bakar mengalahkan atau masuk ke Yerusalem, tidak ada gereja diruntuhkan. Tidak ada orang non-muslim yang dipaksa menjadi muslim. Tidak ada. Silahkan Anda tetap dengan agama Anda. Kita menghormati. Yang kita tidak suka adalah Anda dijajah. Itu yang dibebaskan. Itu pula yang terjadi di Alhambra, Andalusia, Spanyol. Ya, dalam dinasti di Spanyol sana. Kalau Anda datang ke Alhambra, kampung-kampung di sekitarnya itu kan masih berbahasa Arab sampai sekarang. Ya. Kampung tempat saya tinggal di sana itu ketika kita ke sana, itu hotelnya, kampungnya semuanya berbahasa Arab. Tapi samping hotel kita itu adalah kampung Yahudi. Jadi di masa kekhalifahan yang khalifah itu, negara itu adalah subjek hukum yang sesungguhnya, tidak pernah memaksa orang lain untuk memasuk dalam agama Islam. La ikraha fiddin. Jadi mereka tetap menghormati, tetap menghormati. Nah, ini yang harus menjadi kesadaran kita bahwa pembelaan kita kepada Palestina itu lebih didasarkan kepada pembelaan kepada manusia, pada kemanusiaan, bukan pada agama itself. Karena
Ya agama ada memotivasi kita, iya, tetapi agama lebih pada fungsi mengarahkan pikiran kita kepada kebenaran. Kebenaran apa? Dalam konteks ini pembelaan kepada kemanusiaan. Jadi sudah sekalian, eh, jangan lupa bahwa di Israel, negara Israel banyak orang Arab juga, banyak orang Islam juga di sana, gitu ya. Ya, ya apa namanya, di Palestina ada partai komunis juga gitu. Jadi semakin detail kita tahu, kita akan semakin tahu bahwa apa namanya, pembelaan itu atas nama kemanusiaan. Praktek orang-orang soleh, para penguasa zaman dulu yang alim-alim itu mempraktekkan ini semua. Jadi saya ulangi, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling manusia, manusia yang paling manusia, yang selalu membela kepada kemanusiaan. Dan itulah yang menjadi fokus kita pada pembelaan dengan Palestina itu. Jadi kalau berdiskusi tentang itu kita harus fair, apa namanya? Bicara hukum internasional, kita bicarakan hukum internasional. Mengapa bisa terjadi begini? Nah, itu baru kita ngerti apa namanya? Diagnosnya jadi tahu gitu ya. Oh, jadi memang ada masalah secara esensial secara hukum internasional. Ini baru satu topik tentang subjek hukum internasional yang bersifat negara. Oke, ya Anda bisa membayangkan negara Palestina itu, negara yang tidak punya tentara, negara tidak punya polisi. Bahkan presiden itu namanya Presiden Authority of Palestine, Authority Palestina, semacam daerah otorita gitu ya, daerah otorita. Ya, yang kemarin sudah mulai diakui oleh PBB sebagai observer, tetapi not member of the ZN. Jadi problemnya adalah pada subjek hukum. Mampu nggak melakukan kewajiban dan mempertahankan haknya? Itu sangat penting. Baik, saudara. Jadi negara adalah subjek hukum. Dalam konteks ini negara memegang apa namanya, peran yang sangat penting sekali. Nah, subjek hukum negara ini memang tadi saya contohkan adalah yang paling klasik, yang paling klasik. Dan setelah Westphalia, negara menjadi sangat penting dengan apa namanya, dengan syarat-syarat negaranya, dengan ini apa kriteria-kriteria negara. Jadi tidak semua orang yang mendeklarasikan negara itu bisa diakui sebagai negara merdeka, tetapi harus ada syarat-syaratnya, ya, yang kemarin sudah kita diskusikan. Yang nanti ada kebutuhan ada recognition dari sebuah negara merdeka. Praktek negara dalam hukum internasional memang berbeda-beda tergantung pada sistem negara itu. Baik itu negara kesatuan, negara federal, negara Commonwealth. Ya, tetapi sebenarnya Commonwealth sekarang sudah apa namanya, turun ya pamornya ya. Lebih pada negara itu kesatuan apa federasi, gitu kira-kira begitu. Negara yang kesatuan kayak Indonesia itu pelakunya adalah subjek negara pada tingkat pusat. Pusat. Apa namanya, kewenangan melakukan hubungan internasional itu berada di tingkat pusat sepenuhnya. Sementara di negara-negara yang federal itu ada pemberian kewenangan, share of authority kepada state atau negara bagian untuk secara lebih leluasa melakukan perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan oleh provinsi atau negara bagian mereka. Itu mereka lebih leluasa. Tetapi pengendali memang tetap ada di pusat. Namun sekali lagi ada perbedaan di situ bahwa di negara federasi, federal state, itu lebih leluasa. Ya, aktor hubungan internasional, subjek atau pelaku hukum internasional itu lebih diverse karena negara bagian itu bisa apa namanya, melakukan perjanjian-perjanjian langsung dengan pihak asing. Kalau di Indonesia bagaimana Pak? Indonesia harus menunggu full power letter atau surat kuasa penuh dari presiden atau dari menteri luar negeri. Gitu.
Oke, itu praktik. Nanti kita jelaskan. Jadi subjek hukum negara itu yang paling klasik dan sampai sekarang masih kokoh. Kemudian berikutnya subjek hukum negara adalah Tahta Suci Vatikan. Nah, saudara sekalian, sebagai sebagai kelanjutan cerita kita dulu tentang Westphalia ya. Pemenang Perang Dunia Kedua itu adalah orang-orang kelompok sekutu yang sangat dipandu oleh Westphalian system, sehingga sebagaimana dulu disepakati di Westphalia bahwa Paus itu bukan lagi political power, tetapi dia memiliki kekuasaan yang sifatnya sifatnya religius saja gitu. Karena sebelum Westphalia kan Paus itu memegang kekuasaan politik dan juga religius, dunia dan akhirat, kira-kira begitulah gitu. Tapi sejak sejak Westphalia itu dipisahkan dengan yang namanya secularism itu. Nah, tahta suci Vatikan itu meskipun luas wilayahnya hanya 0,44 km persegi, Anda bisa bayangkan 0,44 meter persegi itu berapa? 44 hektar. 1 kilometer persegi itu kan 100 hektar. Tahta suci Vatikan itu hanya 44 hektar. Itu sama UMY, kalau tanahnya digabung semua itu besar UMY. UMY yang kita tempati itu di Kasihan sini itu ada 26 hektar lebih. Itu kalau ditambah tanah-tanah di sebelah sana itu bisa 60 hektar. Itu lebih besar UMY daripada tahta suci Vatikan itu. Tetapi nilai sejarahnya Vatikan itu menjadi istilahnya pusat jantungnya Eropa dalam beberapa milenium itu hitungan ribuan tahun ya, baru dianulir pada Westphalia abad 17 itu. Dan karena orang Amerika juga dulu datangnya dari Eropa, maka Amerika juga menghormati, meskipun ya beda lah ya, Amerika memandang Vatikan dengan orang Eropa memandang Vatikan itu berbeda gitu. Orang Eropa ya hormat, walaupun jangan nyentuh politik ya mbah gitu, kira-kira begitulah. Nah, jadi Vatikan itu meskipun hanya kecil seperti itu di bawah perlindungan PBB, ini disebut sebagai negara papal state. Saya ulangi, papal state, negara yang dipimpin oleh Pope atau Paus. Pemilihannya juga khas, namanya conclave. Conclave itu ada. Jadi dunia ini dibagi zoning-zoning, wilayah-wilayah. Setiap wilayah punya perwakilan. Nah, Indonesia ini umat Katoliknya itu terbesar loh di dunia ya. Nah, ingat, 10%-nya Indonesia itu sama dengan 10% kali 265. 26 juta. 26 juta. Itu yang Katolik ya. Jadi yang Protestan gimana Pak? Yang Kristen? Oh, Kristen nggak punya gereja pusat. Dia punyanya di Dewan Gereja, ada di di London, ada di Den Haag gitu ya. Jadi mereka punya 2 kantor besar. Nah, tapi yang di Vatikan itu adalah yang Katolik ya, Katolik. Bagaimana ini tahta suci dianggap sebagai subjek hukum? Tahta suci memiliki hak dan kewajiban, misalnya mengirimkan duta-duta besar ke seluruh bangsa di dunia. Kok bisa begitu, Pak? Itu yang disepakati oleh pemenang perang. Sekali lagi saya ingatkan bahwa dunia itu ditulis oleh pemenang perang terakhir. Nah, ini disepakati karena pemenang perangnya Eropa, Amerika, ya tahta suci suka-suka mereka ditempatkan menjadi subjek hukum internasional. Itu pentingnya menang perang ya di situ itu. Pemenang perang bisa menulis sejarah. Nah, tahta suci yang lemah ini oleh PBB dijamin keamanannya di bawah protektorat ya, di bawah perwalian penjaminan PBB keamanannya. Jangan coba-coba nyerang ya, diserang saat PBB kamu ya. Itu nanti terus dia punya hak seperti negara Roma dulu. Apa? Mengirimkan duta besar dan menerima duta besar.
Jadi Indonesia punya Pak Duta Besar, punya di Vatikan sana. Dulu diplomatnya yang sudah senior, yang sudah di sana lebih 25 tahun, sekarang jadi dosen UMY ada itu ya, dokter hukum, Dr. Martinus ya, Dr. Martinus. Ya, beliau mualaf. Jadi apa namanya? Tahulah kalau cerita begitu-begitu tuh. Nah, jadi uh, subjek hukum ini negara bukan Pak, negara namanya Papal State. Kok kecil banget Pak, kok begitu tentara aja nggak punya penjaga keamanannya digilir itu, digilir. Tapi itulah yang disepakati sebagai salah satu warisan dunia. Ya, kapan-kapan kita ke sana lah ya. Jadi Papal State meskipun hanya kecil tetap sebagai subjek hukum internasional. Ya. Ini sejarahnya ini. Jadi sempat wilayahnya itu luas gitu ya, dari Roman sampai Marche. Nah, ini namanya Papal State daerah sini. Lalu diserang lah ini dari Raja Italia. Sampailah jadi Vatikan yang hanya sekecil di kota Roma, sebagian kecil itu saja. Ya, tapi itulah sejarah. Jadi ya, justru karena kecil bisa disepakati, kalau besar mungkin sulit ya. Kalau kecil kan emang apa sih gitu. Tapi simboliknya ada gitu. Jadi ini lebih pada pengakuan sejarah. Ya, Papal State. Lalu siapa lagi nih subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional ada Palang Merah Internasional, ICRC. Nah, ini ada Palang Merah, ada Bulan Sabit Merah. Nah, ini sudah jadi satu sekarang, Federasi Palang Merah dan Red Crescent and itu namanya Red Cross Federation ya, International. Lupa itu kok Palang Merah. Ya itu ceritanya dulu kan di Jenewa, Swiss sana. Anda ingat kan zaman Pramuka itu ada siapa itu? Lord Baden-Powell itu kan? Itu. Di Jenewa waktu tahun 49 itu apa nih nanti benderanya nih ya? Palang Merah ini apa ya? Belum ada namanya Palang Merah itu. Ya sudah karena di sini, nah, maka dipakai sajalah benderanya Swiss itu. Nah, hanya dibalik. Kalau benderanya Swiss itu palangnya putih, dasarnya merah. Nah, palang merah internasional, Red Crescent dibalik. Palangnya merah, dasarnya putih. Ya, itu. Dilalahnya itu malah secara kebetulan sama dengan warna yang dipakai oleh Red Crescent. Red Crescent bulan sabit merah. Itu dasarnya putih, gambar bulan sabitnya itu merah. Jadi kebetulan sekali itu. Sama gitu. Nah terus bagaimana? Ya sudah sekarang ini kan sejarah masing-masing ya. Kalau yang Red Cross itu memang sejarah dari Eropa. Jadi negara-negara Eropa yang notabene itu Nasrani. Kalau yang Red Crescent itu sejarahnya sejak lebih tua, jauh lebih tua. Zaman Turki Utsmani. Ya. Itu kan mirip bendera Turki kan. Tinggal ada bintangnya aja jadi bendera Turki. Karena Red Crescent itu warisan Turki Utsmani. Ingat, pada saat ada bencana lepra di Irlandia tahun 1290-an, ketika Raja Inggris tidak mau menolong, wilayahnya sendiri itu, wilayahnya Inggris itu. Justru Sultan Turki Utsmani lah yang mengirim 3 kapal besar logistik dengan dokter-dokter untuk menolong penyakit lepra yang merajalela di Irlandia Utara. Sehingga kalau Anda datang ke Irlandia sampai sekarang, di tengah kota ada patung-patung ini, patung-patung perunggu yang isinya orang-orang lepra. Itu adalah kenangan mereka ketika dibantu oleh Turki Utsmani. Ya, jadi mereka mengenang kebaikan yang tadi yang saya bilang kemanusiaan tadi itu. Apa namanya? Meskipun mereka Nasrani, tapi sepenuhnya dibantu oleh Turki Utsmani dan tidak pernah dijajah, ya cuma ingin nolong aja. Gitu. Ya, tapi itu kenangan manis yang dikenang sampai sekarang. Ya, jadi dorongannya adalah memanusiakan, memerdekakan manusia seperti awal kuliah tadi saya bilang. Nah, jadi ketika Raja Inggris yang itu rajanya sendiri nggak berani masuk, malah di lockdown, jadi ya mati betulan kalau nggak ditolong kan. Sultan Turki, Khalifah Turki lah yang mengirimkan bantuan itu dan benderanya adalah Red
Crescent. Red Crescent itu di Irlandia. Maka kalau ada konflik Irlandia sama London atau UK, ya, itu wajar itu. Sejak zaman dulu itu memang mereka punya sejarah yang beda itu. Ya. Oke, jadi ada kekecewaan-kecewaan sejarah biasa itulah. Nah, itulah jadi Red Crescent lahirnya dari sejarah Islamic history, ya, zaman pasukan-pasukan menolong. Ya. Muhammadiyah itu sudah membuat tim tanggap darurat bencana itu sejak zaman kolonial, tahun 30-an. Zaman ada gunung Kelut meletus Jawa Timur tuh Muhammadiyah mengirimkan ratusan Hizbul Waton dan pemudanya untuk terjun ke sana sejak zaman Kiai Dahlan itu. Ya. Sehingga itu menjadi dokumen yang di Eropa mengagumkan sekali waktu itu. Ketika Muhammadiyah membuat tim tanggap darurat bencana itu oleh Hindia Belanda itu diberitakan di Eropa bahwa ada organisasi yang membentuk organisasi kemanusiaan seperti ini yang bisa membantu dokter-dokter Eropa. Nah, dari situlah Belanda mulai membantu meletakkan dokter-dokternya di PKU dan sebagainya itu. Karena untuk membantu kemanusiaan tanpa melihat agamanya apa. Itu jadi itu pure kemanusiaan. Nah, jadi Palang Merah Internasional, Red Crescent atau Bulan Sabit itu semangatnya adalah kemanusiaan. Mereka itu Palang Merah ini ya diakui sebagai subjek hukum internasional. Apa cuma UNHCR, Pak? Enggak. Badan-badan PBB di bawah bendera PBB, ya ini Palang Merah, organisasi-organisasi di bawah PBB itu juga punya standing sebagai subjek hukum internasional. Kok dipisahkan, Pak? Tadi ini sama-sama di bawah PBB, kok ini dipisahkan, Pak? Ya, karena kesejarahannya pisah ya. Kalau sekarang ICRC ini di bawah koordinasi PBB, tetapi dia sebenarnya lebih independen. Nah, sejak berdirinya PBB dia sudah berdiri, gitu ya. Awal-awal gitu ya. Kalau yang lain-lainnya ini kan bentukan PBB. Ya, bentukan PBB. Jadi kalau sekarang sama-sama di bawah PBB tetapi ini lebih independen. Ya, ICRC itu lebih independen. Bahkan mengatakan ICRC itu lebih kuat dari PBB, Pak. Gimana maksudnya? Kalaupun negara-negara besar itu perang, ICRC dan PBB bubar, maka ICRC nggak bubar. Nah, ini ada alasannya seperti itu. Kenapa? Karena ICRC adalah kemanusiaan. Sementara PBB satu sama lain bisa perang, Pak, itu. PBB sebagai organisasi bisa bubar, Pak, itu. Ya, tetapi ICRC sebagai organisasi kemanusiaan itu sangat sulit untuk bubar karena tujuannya tujuan non politik, ya, tujuan kemanusiaan. Sehingga secara independensi ICRC jauh sangat independen. Ya. Nah, jadi ICRC juga subjek hukum dan organisasi-organisasi di bawah PBB yang dibentuk oleh PBB juga sebagai subjek hukum. Anda harus mulai mengenal. Ini yang dulu Anda di SMA mungkin dikenalkan ini. Ada International ITU, International Telecommunication Union, Postal Union, Labor Organization, Food Agriculture Organization, IMF, and so on and so on. UNESCO yang paling terkenal ya, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Ini semuanya memiliki legal standing sebagai subjek hukum internasional. Kemudian perseorangan. Ternyata perseorangan bisa juga ya. Tetapi apa perseorangan itu mahasiswa UNJ jadi subjek hukum? Bukan begitu. Jadi subjek hukum perseorangan itu terkait dengan kewenangan yang dimiliki seseorang, terkait dengan apa yang dilakukan seseorang dalam menggunakan kewenangan itu terhadap bangsa lain karena kekuasaannya. Jadi bukan orang biasa, tapi bagaimana seseorang melakukan satu perbuatan kepada bangsa lainnya, karena kekuasaan yang dimilikinya. Nah, jadi
Kalau para petani di kampung yang bukanlah sebagai person, sebagai subjek hukum, tapi ini orang-orang para komandan, para jenderal yang mungkin dia melakukan sesuatu yang di luar batas yang ditoleransi oleh hukum pada saat perang maupun tidak perang. Kok perang dan tidak perang, Pak? Ya, kadang genosida itu terjadi bisa di negaranya sendiri, bisa juga di negara orang. Dan itu lebih pada individual, apa namanya, lebih pada keputusan individu seorang yang sangat berkuasa. Kalau ada jenderal yang memerintahkan tentaranya membasmi seluruh musuh-musuhnya, termasuk yang di luar protokol, bukan kombatan, itu dihabisi semua, jenderal itulah yang harus ditangkap. Karena tidak ada prajurit yang salah. Saya ulangi, tidak ada prajurit yang salah. Yang salah adalah komandannya. Prajurit itu suruh nembak-nembak. Jangankan nembak musuh, suruh nembak dirinya sendiri ditembak. Itulah prajurit. Ya. Sehingga tidak ada kopra yang salah. Yang salah adalah jenderalnya atau komandannya. Inilah konteksnya kenapa perseorangan bisa dijadikan subjek hukum ketika dia melakukan perbuatan hukum. Ketika dia melakukan perbuatan hukum. Melakukan perbuatan hukum artinya subjek. Dia bisa diadili. Nah, itulah. Di pengadilan mana, Pak? Ya pengadilan internasional publik. Entah itu kriminal, entah yang HAM dan sebagainya. Kemudian yang keenam, yang dianggap, yang diakui sebagai subjek hukum adalah belligerent. Nah, ini hati-hati ini. Anda sekarang kan mendengar berita tentang perang Yaman kan? Ya. Antara Houthi dengan Al-Hadi. Ya. Houthi ini, Al-Hadi ini presiden yang menang pemilu. Ya. Kemudian Houthi pemberontaknya. Itu jumlah provinsinya ada 22. Yang 14 provinsi dikuasai pemberontak Houthi. Yang 6 atau 8, ya 3, ya 6 lah, 6 dikuasai oleh pemerintah Al-Hadi. Menang pemilu tapi terusir dari istana. Ini yang didukung oleh Saudi Arabia dan Amerika. Ya sama-sama Syiah sebenarnya itu. Ya. Houthi ya Syiah tapi pro Iran, Hadi ya Syiah tapi lebih bisa berkomunikasi dengan orang-orang Sunni gitu ya. Yang menang pemilu Al-Hadi itu terusir dari istana. Yang memberontak Houthi itu memang dia pemberontak tetapi didukung rakyat sehingga menang di 14 provinsi. Berarti sisanya yang 8 Al-Hadi, Pak? Enggak. Di sana masih ada Al-Qaeda itu, sebelah utara itu menguasai berapa? 2-3 provinsi lah, kayak begitu. Jadi yang jangan membayangkan perang itu isinya hanya orang yang bertembak-tembakan itu. Oh enggak, di dalamnya itu banyak broker, banyak pemain lah. Itulah perang, medan perang. Membayangkan medan perang itu bukan hanya dua pihak, banyak pihak masuk di perang itu. Ya, termasuk pedagang senjata itu. Al-Qaeda menguasai di sebelah utara. Ya. Jadi di Yaman pelakunya tidak hanya Houthi sama Hadi dan koalisi Saudi, tidak. Di sana ada pemain-pemain lokal. Bahkan apa tuh kepala-kepala suku yang kaya itu satu suku bisa punya tang lebih 50 tang itu. Gimana Pak? Ya mereka gimana menjaga keamanan sukunya. Mereka punya tang-tang panser penembak anti pesawat udara itu. Kok bisa begitu? Membeli senjata di sana itu Anda seperti Anda pergi ke pedagang itu pasar tradisional tuh loh. Anda bisa beli di situ secara leluasa. Lu kok tangnya banyak Pak ya? Pedagang gelap kan banyak. Anda jangan membayangkan apa. Beli tang itu kalau di sini sulit sekali ya. Di negara yang konflik itu apa-apa masuk gitu. Anda lihat coba di YouTube. Yang ISIS itu loh. ISIS itu kan Toyota baru-baru mobilnya. Yang di Indonesia malah belum keluar dipakai oleh pasukan ISIS semua. Gimana ya? Jepang bisa memasukkan mobil sampai ke ISIS sana itu di Raqqa di Irak sana itu baru semua Toyotanya. Toyota, Nissan, Toyota baru semua.
Kok baru, Pak? Kalau yang nggak baru nggak bisa dipakai medannya seperti itu. Siapa yang bisa memasukkannya? Nah, itu kan. Jadi ada bisnis di situ. Bisnis jalan, bisnis gelap-gelap itu jalan semua. Nah, eh, jadi kembali ke ini. Yang menang pemilu Al-Hadi terusir istana. Artinya dia nggak bisa mengendalikan negara. Yang pemberontak menang, tapi bukan hasil pemilu. Hukum internasional mengatakan pemerintahan yang nggak diakui dengan legalisasi pemilu itu, yang tidak dipilih oleh rakyat itu ilegal. Jadi Al-Hadi itu legal secara hukum internasional karena dia menang pemilu. Houthi itu menguasai negara tapi ilegal karena dia pemberontak dan belum pernah melaksanakan pemilu. Nah, jadi gimana nih? Yang legal nggak bisa mengendalikan negara, yang ilegal yang mengendalikan negara masih ilegal. Oke lah, hukum internasional ada penyelesaian. Oke, dua-duanya diakui. Al-Hadi diakui sebagai subjek hukum karena dia pewaris legal stempel istana, gitu. Istana Yaman. Yang kedua belligerent. Belligerent itu siapa? Pihak pemberontak. Oke, kamu pemberontak. Kamu menguasai negara ya. Oke, presiden terpilih terusir. Oke, tetapi ingat, Anda belum legal secara demokrasi kan? Oleh karena itu Anda saya akui sebagai apa? Pihak yang bersengketa. Jadi Anda, Houthi dan Al-Hadi itu diakui dalam hukum internasional sebagai para pihak yang bersengketa. Belligerencies. Belligerencies. Nah, para pihak yang bersengketa. Untuk apa? Supaya mereka bisa menandatangani perjanjian internasional, perjanjian damai yang disponsori oleh masyarakat internasional. Itu gunanya diakui. Oke, kamu tak akui bisa tanda tangan, kamu tak akui bisa tanda tangan, nanti kita bikin perjanjian damai. Itu tujuannya pengakuan. Jadi kalau nggak diakui, kapan selesainya? Jadi pengakuan para pihak yang bersengketa sebagai subjek hukum internasional itu diharapkan mempermudah jalan tercapainya kesepakatan damai yang disponsori oleh pihak ketiga yang datang dari masyarakat internasional. Jadi begitu saudara sekalian. Jadi subjek hukum itu ada 6 yang kita pelajari di sini. Ada negara, ya, lalu ada Vatikan atau Papal State, ada Palang Merah Internasional, ada organisasi internasional yang banyak itu, kemudian ada perseorangan, ada belligerencies. Organisasi internasional ini nanti masuk ada MNCs yang macam-macam itu, ya MNCs yang sudah punya punya pengaruh yang besar bisnisnya di tingkat dunia. Yang kekayaan MNCs itu kadang-kadang melebihi kekayaan negara. Negara-negara macam, ya maaf, kayak Timor Leste, negara PNG, negara-negara Pacific countries itu sebenarnya negara mereka itu dibeli total-totalan sama yang namanya, apa namanya, ya nama ini, Warren Buffett saja, bosnya Microsoft itu kalah. Jeb Bos kalah pula. Jadi kadang-kadang kekayaan orang itu lebih besar dari kekayaan negara. Ya, negara-negara kecil itu. Jadi MNC, Tesla, bosnya Tesla, ya dia bisa membeli semua APBN-nya Timor Leste lah, bisa. Si bosnya Microsoft itu, ya bisa lah membeli semua APBN-nya PNG dan negara-negara Pasifik, bisa. Kenapa? Karena MNC itu besar sekali. Jadi kekayaannya besar sekali sehingga kadang-kadang melebihi negara. Ya, untungnya MNC itu nggak bisa membuat pasukan perang seperti zaman VOC. VOC itu kan MNC, tapi kebablasan itu diberi hak membuat uh, militernya sendiri sehingga dia bisa menjajah Nusantara kita itu. Ya, MNC sekarang tidak seperti itu. Nah, dia mengatakan non military, tetapi mereka berpolitik juga, tetapi politik bisnis, politik bisnis. Baik, jadi organisasi ini nanti ada tambahan MNCs-nya. Nah, kemudian perseorangan dan belligerency. Nah, saya kira itu saudara sekalian. Semoga Anda bisa pahami dengan baik.
ya. Dan selamat belajar ya. Saya minta Anda tetap mendengarkan ini sampai selesai dan silakan berikan komen di YouTube kita, channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.